dahulu maupun ulama sekarang tidak sepakat, tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Seandainya, pertanyaannya nih Ustaz, seandainya Ahlul Bait mengerjakan amalan-amalan yang tidak dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah orang-orang harus mengikutinya atau kita tolak? Contohnya? Karena kita tahu bahwa ada hadis mengenai bahwa dari Aisyah radhiyallahu an bahwa perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi maka akan tertolak. Contohnya gini, perkara seperti perayaan kayak Maulid Nabi yang yang aku tahu kan bahwa itu tidak ada sama sekali di zaman Rasulullah abad maupun imam empat mazhab. Sementara itu bisa dikerjakan gitu di zaman Rasulullah, para sahabat itu bisa dikerjakan, kenapa tidak dikerjakan kalau amalan itu baik? Masya Allah. Bukan itu hanya aja, mazhab loh, Mas. 13 mazhab ada yang melakukan gitu. Iya, makanya yang aku pertanyakan ini nih, pertanyaan dalam hati nih Ustaz, yang bagaimana Ustaz ini aku minta jawabannya gitu. Anda dalam fikih ikut mazhab apa? Aku nggak ikut mazhab. Jadi yang paling ini sah, menurut pendapat yang paling kuat, aku ikut. Ustadz Firanda kenal nggak? Kenal. Saya pernah ikut kajiannya. Nah, beliau itu mazhabnya Hambali. Ustadz Khalid Basalamat mazhabnya Hambali. Kalau kok kamu nggak punya mazhab, gimana sih? Jadi gini, Ustaz, ya kan, kayak seperti gini. Contoh, seperti kunut subuh, Imam Asy-Syafi'i mensyariatkannya, sementara Imam Ahmad tidak mengatakan, tidak mensyariatkannya. Iya, paham. Jangan panjang-panjang. Saya cuma begini. Yang kuat aja gitu, dari kita ambil yang kuat aja. Paham. Nah, Anda maksudnya Ustadz Firanda mazhabnya Hambali, Ustadz Khalid Basalama mazhabnya Hambali. Kamu kan muridnya, kok malah kamu gak ikut mazhab, gimana sih? Enggak, siapa yang mengatakan Ustadz Firanda mazhabnya Hambali, sementara Ustadz tidak fanatik dengan mazhab? Mengambil antara mazhab itu pendapat yang kuat yang disepakati oleh para ulama. Definisi bid'ah tidak ada yang apa-apa yang tidak ada di zaman Nabi. Bukan gitu. Gimana definisinya aja? Yang tidak ada apa-apa di zaman Nabi yang menjurus ke agama. Kalau kayak mikrofon, TikTok ini kan sarana, bukan agama, bukan ibadah kan? Kata siapa? Definisi bid'ah seperti itu tuh kata siapa, Kak? Ya kata para ulama. Siapa yang ulama? Ditafsirkan. Siapa ulama? Iya kan, Imam Syafi'i kan membagi itu kan. Enggak, saya mau tanya aja dulu. Ini jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Ya enggak. Jawab dulu. Kamu mendefinisikan bid'ah seperti itu, kata ulama siapa, di kitab apa? Monggo dibuka mute-nya. Saya mute barusan. Mic-nya dibuka, Mas. Kamu mendefinisikan bid'ah seperti tadi itu, ya. Itu di kitab apa menurut ulama siapa? Monggo. Halo? Mic-nya dibuka, Mas. Itu mic-nya. Yang tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat. Ya. Kemudian di kitab apa menurut ulama siapa? Monggo. Ya, salah satunya Syalbani. Di kitab apa? Ahli hadis. Hah? Di kitab apa? Syalbani di kitab apa? Ad-Dhaifah. Mana ada kitab Ad-Dhaifah? Syalbani itu. Ad-Dhaifah. Gak ada kitab Al-Bani itu Ad-Dhaifah, gak ada.
Asohiha kan ada kan? Aduh, as-solihatun qanitatun hafidotun itu udah ada itu. Nama kitabnya dulu. Jangan saya buka nanti. Gak tahu nggak usah. Ya udah pokoknya itu orang baru belajar baru belajar. Kemarin juga aku ikut agama orang tua juga ya kan. Nah, itu aja yang aku tanyakan tuh itu jangan aja. gitu dulu. Jadi bertanya itu harus tahu dari awal. Albani itu yang punya kitab namanya Silsilatul Ahadits Ad-Dhaifah, itu nama kitabnya. Tapi kalau Anda merujuk kepada kitab itu kan nama kitabnya aja kamu nggak tahu ternyata kan. Nah, di awal muqaddimah sampai akhir definisi yang kamu sebutkan itu udah ada. Nggak ada. Jadi kamu, aduh gimana sih Mas? Ya sudahlah, nanti belajar dulu ya. Kita turunkan dulu, kita ganti yang lain. Ya, itu jawabannya apa itu? Yang tentang amalan-amalan yang itu, yang kalau seandainya kita ikut para habaib, apakah kita tolak atau enggak? Itu belum dijawab itu. Itu menurut Anda alim apa tidak? Nah, kenapa tanya saya mau baru, Tat. Enggak, pendapat Anda Ibnu Taimiyah itu orang hebat apa bukan? Orang hebat. Nah, saya kunci. Ibnu Taimiyah orang hebat kan? Beliau itu orang alim. Karyanya sangat banyak. Yeah. Beliau mengatakan, beliau berpendapat mengenai Maulid Nabi. Ini pendapat beliau ya? Iya. Iya. Buka kitab Ibnu Taimiyah yang bernama Ittiba'us Siratil Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Di dalam kitab itu Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa orang yang menggelar Maulid Nabi, merayakannya, itu fihi ajrun azim, mendapatkan pahala yang sangat besar li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah, karena tujuannya baik dan mengagungkan Rasulullah. Mengagungkan Rasulullah tak butuh dalil, saudara. Kata siapa? Kata Imam Ibnu Taimiyah. Selamat datang di kebenaran. Iya. Tapi kan Imam Ibnu Taimiyah itu kan bukan nabi, dia ulama. Bisa salah dan bisa benar ketika meneliti sesuatu ini gitu kan. Nah, bukan nabi. Jadi kita ikutnya kan hadis, bukan ini. Bukan perkataan ulama. Bukan perkataan ulama kan. Oke, ini wajar, tapi ini pemula nih. Ya, ikut hadis ya. Berarti konsisten ikut hadis ya? Iya. Nah, oke. Konsisten sekarang ikut hadis. An Abi Qatadah Al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumil itsnin faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Diriwayatkan dari sahabat Abi Qatadah Al-Ansari, riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih, bahwa tatkala beliau berpuasa hari Senin, beliau ditanyakan, kenapa engkau berpuasa hari Senin ya Rasulullah? Kata Rasulullah, karena di hari Senin aku dilahirkan. Berarti beliau merayakannya dengan cara berpuasa. Nah, lalu merayakan dengan cara makan-makan, dengan kumpul-kumpul bersama, apakah ada? Ada. Riwayatnya sahih an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'da nubuwah ma'a anna jaddahu Abdul Muttalib qad aqqa anhu fi sabi'i wiladatihi wal aqiqah la tu'adu marratan saniyah. Sekarang saya tanya, aqiqah itu perayaan kelahiran atau perayaan kematian? Yang mana? Aqiqah itu perayaan kelahiran, haji atau kematian? Kelahiran. Rasulullah diriwayatkan dari jalur sahabat Anas bin Malik, hadisnya sahih, bahwa ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, beliau berakikoh, merayakan hari kelahirannya dengan makan-makan bersama dan kumpul-kumpul dengan para sahabat. Padahal di 7 hari kelahirannya beliau sudah pernah diakikohi oleh kakeknya Abdul Muttalib. Akikoh itu dalam syariat tidak boleh terjadi 2 kali. Maka akikoh yang kedua ini, beliau sedang merayakan kelahirannya dengan cara makan-makan bersama dan kumpul-kumpul dengan para sahabat.
Ayo, di kitab mana itu, Tat? Di dalam kitab namanya Al-Hawilil Fatawi Juz 2 yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman